Kenalkan nama saya Jonathan Rafael Reku dengan NIM 230211060043. Di sini saya akan memulaikan praktikum keamanan cyber tugas 7 pada lab pertama. Di sini pada part satu kita disuruh untuk setting Cyber Ops Workstation sudah saya lakukan. Lalu di sini kita disuruh untuk launch the Cyber Ops Open Terminal and configure its network by executing the configure as DHCP. DHCP dan SD. Oke, kita coba. Dulu. Oke, terjadi kesalahan pengetikan. Oke, dulu kita disuruh untuk men-start mininet. Oke, setelah kita membuka R shell di R1, ini ada pertanyaan, what user is that shell? Lihat di sini analis, what the indicator of this ini. Ini adalah nama user untuk yang mengakses shell. Kemudian di sini klik. Oke, berhasil.
Oke, kita disuruh untuk membuka minimat baru, yaitu lalu pada H10 kita akan disimulate server on the internet that hosting malware. Oke, run malware. Oke, pada node 10 app, oke, oke, lalu kita bikin terus nested with maintain option to verify that website is serverless. Lalu, oke, start. Oke, 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 terminal R1. Oke, kita buka kembali R1. Oke, nah, langsung untuk yang baru kita run tail command with the F flag option to monitor portal. Oke, tail F flag flag flag. Oke, because alert where get record the log should be empty. However, if we run this lab before all alert implies in either case you will not receive a found after typing this command. Oke, kita pindah ke node H5 from H5 yes we get we want to download the file name in the center oke. Oke,
Jadi di sini, lalu di sini ada pertanyaan, what port it used when communicating the malware web server? Bisa dilihat di sini untuk port yaitu 6666. What's the indicator? Bisa karena bisa dilihat di sini connecting ke 6666. Sebentar, bisa kita lihat di sini dari source menuju destination dengan port destination yaitu 6666. Terus the file completely download yang sudah. Lalu did the IDS generate any alerts related to the file download? Bisa dilihat di sini terdeteksi saat IP address dari source um, menghubungi destination yaitu IP address dan port dari malware. As the malicious file transiting at one the IDS not was reload, the alert address issue below your attempts to be defined. Oke, di sini ya. Based on the alert shown above, what was the source and destination IPv4, IPv4 addresses used in transaction? Untuk source bisa dilihat di sini IPv4 addressnya yaitu 209.1.6. Kita klik saja untuk source yaitu 209.165.000.235. Untuk destination yaitu 209.165.202.133. Untuk port dari source dan destination yang ada pada record di sini itu portnya adalah 44600 sekian 6666. Oke, bentar. Based on the alert shown above, when did the download take place? Downloadnya terjadi pada 5 Mei, ya 5 Mei pada tanggal 24 jam 11 jam 11 lewat 49 menit lewat 30 detik. Sini kita ketik saja 05 4 1 49 30. Oke, lalu untuk based on the alert shown above, what was the message required by the IDS signature? Bisa dilihat di sini ada kode, lalu malicious server hit. Kita
per bit. Oke, pada berikutnya on not 5 ini display dalam 6 this press enter items to be oke, lalu kita rerun H5 untuk bekerja pada dengan disiplinnya itu beberapa berita. Oke, because disiplin di sini kita ketik fg oke, lalu under X enggak dalam H5 use the ls command to verify physical X all di bagian sini. Ya, kemudian how can be this PCPP file be useful to security analyst? Mungkin menurut saya karena PCP ini bisa code semua yang terjadi, makanya akan berguna untuk security analyst. Oke, lalu kita buka kembali ekstrak dari satu, lalu pilih label, oke. Lalu ada pertanyaan di sini, what change are currently in use layer one? Bisa dilihat di sini ada chain input, chain forward, dan chain output.
Kemudian, add the following row to the forward chain coordinate. Jika terjadi typo pada pengetikan, forward untuk insert new row forward. Oke, begitu kita gunakan lagi. Oke, sudah tertambah oke, untuk yang role yang kita lakukan tadi sudah bisa dilihat di sini sudah ada. Oke, lalu sini on X pada hal 5 kita akan coba untuk download lagi. Oke, setelah kita mencoba mendownload lagi, bisa lihat di sini sudah dari tadi. Kita cancel saja, Ctrl C. Lalu di sini ada pertanyaan, was the download successful this time? Tidak, karena kita telah menambahkan rule atau firewall yang dimana memblokir jika destination-nya menggunakan IP address ini dan port 6666. What would be more aggressive but also valid approach when blocking the offending server? Kalau menurut saya, kita hilangkan portnya agar em, jika IP address yang sama memakai port lain tetap akan terblok karena ini khusus untuk port 6666. Oke, lalu kita untuk kita klik. Oke, oke, lanjut untuk pada lab yang kedua yaitu lab convert data into universal format. Lalu kita disuruh untuk membuka lalu terminal lalu dengan impact akan function X dari ini.
Easy to make it. Ya, apa? Ya, ya, oke. Ingin dipansnya begini. Mhm. Oke. Ya, lalu ada pertanyaan di sini. Where the unit efforts timestamp convert to human readable format? Ya, bisa dilihat di sini. Lalu where the other field modified? Jika tidak mempunyai kolom ketiga ini, maka tidak akan dimodified ke human readable format. Kenapa dari epoch dari unique epoch menjadi bahasa yang bisa dimengerti manusia? Karena kita di sini menggunakan command strf time yang mengubah kolom ketiga menjadi human readable format. Lalu kenapa pada pada baris ketujuh yaitu di sini tidak mempunyai unique epoch karena ketika mengisi datanya datanya adalah nol, jadi dibaca oleh komen tadi nol dan langsung dan tidak dimunculkan karena tidak ada data. Yang lalu ini untuk nano
Bentar, X untuk exit, jadi kesalahan ketikkan atau info. Untuk output yang ada pada application in-AdWords ini masih dalam bentuk bots dan bukan human readable format. Oke, lalu kita lanjut. Oke, itu gambaran untuk normal printing website industry. Kalau itu save, tapi kita akan save output. Misalnya ini, slot, lalu di sini ada pertanyaan buat Mas. Untuk by document above, di sini tidak terprint apa-apa. Lalu is this expected? Ya, ini telah kita expect kita ekspektasi karena komen komen tadi adalah untuk save langsung ke dalam file application x in human.log. Nah, nah, oke, output. Nah, ini lalu kita disuruh untuk membuka file yang save tadi. Ini bisa dilihat di sini. Nah, save. Kemudian pindah ke lakukan sekarang. Ini kita bisa lihat. Oke, di sini masih dalam timestamp bentuk epoch. First bentuk our address. The second column in the text will address. Storage semua di oke. Yang penting timestamp.
The six column containing the status code, for example. Okay, the second column contains size of the response. Oke, hmm. Ya, lalu di sini, oke, lalu di sini ada pertanyaan in the context of time conversion, what was the goal elementary character for the authors? Kalau file above di sini, menurut saya yang cocok adalah square bracket, karena di sini juga memakai square bracket. Di sini saya akan membuat square bracket. Lalu untuk how many columns does the fetch log file above contain? Untuk di sini karena di sini dijelaskan 7, maka ada 7 kolom. 7 kolom. Untuk berikutnya in the fetch log file above, what column contains the unit efforts timestamp? Di sini pada kolom keempat. Eh, Mungkin sebentar. Dua, home, minus, oke, ini adalah outputnya. Oke, lalu berikutnya setelah kita selesai command prompt ini, was the script able to properly convert the timestamp? Setelah analisis saya di sini, eh, Unix efforts-nya di sini berbeda, tetapi timestamp-nya sama semua, yaitu pada Wednesday 31 Desember 1969 pada jam 7 malam. Di sini, padahal time unit efforts-nya berbeda, jadi di sini was the script able to properly convert the timestamp? Tidak. Describe the output. Hmm, ini, tapi di part timestamp ini, itu buat kadang itu memang. Oke, lalu before moving forward, think about the output of the script. Can you guess what caused the incorrect output? Is the script incorrect? Eh, menurut saya, mungkin karena ada perbedaan file, yaitu apac.in efforts, lalu pada yang ya,
yang sebelumnya adalah application info. Mungkin pada mungkin di dalam filenya terdapat data yang berbeda, makanya di sini terjadi error. Menurut saya seperti itu. Nah, and maka dari itu from to fix the problem is square bracket must be removed from the timestamp field before the conversion take place. Hmm, yeah. Just the script by adding to action before the conversion. Misalnya, oke, kita gunakan script yang sama. Nah, pada bagian ini, oke, bentar terjadi error pada bagian sini. Ternyata saya menggunakan titik bukan koma. Oke, oke, bisa dilihat timestampnya sudah full. Di setiap baris sudah memiliki timestamp yang berbeda. Oke, karena saya telah run, maka di sini ya pada ya, sesuai. Ya, oke. Pada part keempat di sini log file preparation on security onion. Oke, ini kita pause dulu. Lalu kita bisa untuk berpindah ke
Onion, bentar. Oke, telah masuk ke security onion. Ini kita masukkan use untuk password yaitu server. Oke, telah masuk ke security onion. Di sini kita di kanan sini. Lalu terminal emulator. Kita masuk ke terminal emulator. Pilih cara lain masuk ke terminal emulator. Lalu di dalam sini kita lakukan tadi. Kan bisa ya, ya. Oke, masuk yang kita ini lagi yes, oke. Oke, berapa gram price formula ukuran from internet kita ini SM berapa kita harus lakukan lalu yang for kita masuk ke sensor data lalu terus lakukan lalu kita Interstate the directory shall involve also contain logs used by the secondary to set the port strings and script. Take some time to Google these secondary tools and insert that question below. Oke, setelah saya melakukan Google untuk
mencari tahu apa itu beberapa dari dari tools ini, saya mendapatkan penjelasan. Di sini untuk OSSEC adalah HIEDES yang memonitor, mengintegrasi file dan aktivitas sistem intrusi intrusi. Tool ini penting untuk mendeteksi ancaman pada host dan digunakan pada tahap monitoring serta detection dalam workflow keamanan. Untuk Bullet Port di sini mengelola dan memperbarui rules node secara otomatis agar IDS dapat mengenali ancaman terbaru. Tool ini penting untuk menjaga efektivitas deteksi dan digunakan pada tahap rule management dan maintenance. Dan untuk Spins adalah mesin pencari yang mempercepat pencarian log dan data keamanan dalam jumlah besar. Tool ini penting untuk investigasi yang efisien dan digunakan pada tahap analisis dan incident investigation. Dan untuk Square merupakan antarmuka web yang memudahkan analis melihat dan menganalisis alert IDS. Tool ini penting untuk investigasi insiden dan digunakan pada tahap alert review serta incident response. Oke, itu saja dari saya. Lab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Cristiano Paulus Tilaar dengan NIM 230211060031. Saya akan melanjutkan ke lab selanjutnya, lab 3, yaitu lab regular expression tutorial. Jadi dalam lab ini objektif kita adalah untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan regular expressions untuk mencari sebuah informasi. Jadi yang pertama-tama di sini kita disuruh untuk membuka browser dan pergi ke regexone.com untuk tutorial. Di sini kita buka. Jadi web ini itu dia Regex One itu adalah sebuah web tutorial yang akan memberi kita sebuah pelajaran untuk mempelajari regular expressions patterns. Jadi setelah kita menyelesaikan tutorial, kita akan mengisi sebuah tabel di sini apa yang sudah kita uh, pelajari di sini. Jadi website ini kita bisa lihat berupa kuis. Di sini misalnya lesson 1, di sini ada sebuah teks dan ini adalah sebuah introduction yang disuruh untuk match dari kuis-kuis atau soal-soal yang ada. Nah, di sini kita bisa patternnya, mempelajari patternnya di sini yaitu alfabet, jadi kita bisa jawab ABC yang match semua di sini. Nah, baik, jadi saya akan membuatnya dulu. Nah, oke baik, di sini saya sudah selesai untuk lessonnya dan tutorialnya. Sini sudah ada halaman ya finish the tutorial. Dan selanjutnya di sini saya juga sudah mengisi untuk deskripsi atau penjelasan dari karakter di dalam tabel-tabel ini. Di bagian bawah sini sudah, misalnya di sini untuk dolar itu dia menandai akhir dari suatu teks atau string. Di sini ada tanda bintang, dia itu berfungsi deskripsinya untuk mencari karakter sebelumnya yang muncul 0 atau 0 atau lebih. 0 kali atau lebih. Misalnya di sini ada titik mewakili satu karakter apa saja. Di sini ada tanda kurung bracket yaitu mewakili salah satu karakter yang ada dalam kurung. Di sini ada slash titik membaca karakter titik secara harfiah. Di sini ada slash D mewakili angka apa saja. Di sini ada slash D besar mewakili bukan angka tetapi huruf, simbol, spasi dan lain-lain. Di sini ada tanda anak panah atas atau head itu menandai awal dari suatu teks atau string. Di sini dalam kurung krawal M pengulangan tepat sebanyak M kali. Ini juga ada kurung krawal N dan M, pengulangan minimal N kali dan maksimal M kali. Ini ada ABC, lalu ada tanda tanda garis di sini, tanda dan, yaitu mau tanda OR, yaitu memilih salah satu mencocokkan ABC atau 1, 2, 3.
Nah, soalnya di sini ada describe the provider regular reflection pattern. Di sini ada sebuah pattern di sini, pattern regex yang akan kita deskripsikan gunanya apa. Yang pertama ada head 83, itu string yang diawali dengan angka 83. Soalnya di sini ada kurung bracket A sampai Z dan kurung biasa 2,4, yaitu string atau teks yang memuat 2 sampai 4 huruf kapital berurutan. Ini ada tahun 2015, yaitu teks yang mengandung angka 2015. Ini ada sebuah waktu 05.22.2 dalam kurung bracket 0 sampai 9. Yaitu teks format waktu dari 5.22.20 hingga 5.22.29. Ini ada /titik.com, yaitu teks yang mengandung tulisan .com. Selanjutnya ada complete or get, teks yang mengandung kata complete atau get. Dan yang terakhir di sini ada 0 dalam kurung kawal 4, teks yang memuat angka 4 secara berurutan. Teks yang memuat 4 angka 0 secara berurutan, yaitu 000. Nah, selanjutnya di sini step 3, verify your answer. Jadi dalam step ini kita akan mencoba jawaban-jawaban kita tadi di dalam CyberOps Workstation VM. Pertama kita luncurkan, sudah. Ini. Nah, pertama kita akan mengisi komen change directory ke lab Lalu selanjutnya di sini ada last comment untuk buka file logs test tutorial. Logs test. Nah, sini sudah terbuka. Dan di sini at the bottom of the screen, dalam akhir dari layar, kita akan melihat logs test tutorial.log highlighted. This is the cursor which you will enter the regular expression, reset the regular expression with forward slash, for example, the first pattern table. Oke, jadi kita akan mencari dari regular expression yang sudah kita buat tadi di regex pattern ini. Misalnya enter slash at 83. Kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat untuk slash 83-nya. Dia dapat mencari di sini. Nah, di sini the matching text from the log file is highlighted. You scroll wheel or the mouse or Nah, di sini sudah ada highlighted-nya. Berhasil kita mencari ini. Selanjutnya di sini kita mencoba mencari untuk A sampai Z 2,4. Jadi pertama-tama kita slash bracket A sampai Z kapital. Lalu kurung kerawal 2,4. Enter. Nah, the color is replaced by slash as you type the expression.
Oke, jadi sini kita bisa lihat untuk huruf-huruf kapital sudah ter-highlight di sini. Huruf kapital yang memuat 2 sampai 4 huruf kapital secara berurutan. Misalnya di sini kita bisa lihat ada KHTML, di sini ter-highlight. Tapi teks seperti Gecko atau Chrome di sini yang hanya memiliki satu huruf kapital tidak ter-highlight. Ini juga ada get, HTTP, dan lain-lain. Selanjutnya di sini enter the rest of the regular expression from the table, make sure all the expression are preceded with forward slash, continue. Oke. Jadi kita akan mencoba semua yang ada di sini. Selanjutnya ada 2015 slash 2015, enter, ada 2015 terhighlight. Selanjutnya yaitu waktu, di sini 05 22 2 lalu 0 sampai 9. Coba kembali 05 22 2 0 sampai 9. Nah, di sini pattern not found. Tapi di sini ada di atas ter-highlight meskipun tertulis pattern not found. Jadi berhasil untuk waktu di sini. Dia bisa ter-highlight 52223 dan 52227. Selanjutnya ada .com. .com. Nah, jadi di sini muncul semua yang domain.com muncul semua ter-highlight. Selanjutnya ada complete get slash complete atau get. Nah, di sini muncul complete dan get ter-highlight semua, baik complete dan juga get. Selanjutnya yang terakhir ada 0 dalam kurung kawal 4. Nah, ter-highlight benar semua 0, 0, 0, 0, 0. Ya, jadi semua yang ada di step 2 di sini yang ada di tabel sini bisa kita gunakan semuanya, berhasil semuanya untuk mencari sebuah untuk meng-highlight atau mencari sebuah informasi di dalam log ini. Sehingga kita exit dan close the terminal. Nah, selanjutnya di sini saya close dulu. Jadi di sini ada lab extract and executable from a PCIP. Jadi di sini objektifnya ada di part 1 yaitu prepare the virtual environment dan part 2 analyze pre-capture logs and traffic captures. Jadi di sini kita membutuhkan TableOps dan juga internet connection seperti biasa. Part 1 yaitu prepare the virtual environment. Launch Oracle VirtualBox. Di sini sudah terbuka Oracle VirtualBox-nya. Lalu right click CyberOps Workstation, setting networks. Kita buka setting networks ini. Lalu besides attach to select bridge adapter. If necessary klik OK. Sini sudah attach to ke bridge adapter. Jadi di sini kita disuruh login. Kita login dulu kembali. Nah, selagi menunggu, setelah login kita akan membuka sebuah terminal dan run configure as DHCP.
Oke, kita buka terminal. Nah, kita masuk ke sudo /scripts/configure. Nah, MP configuration successful di sini. Configure the NIC to request IP info DHCP. Soalnya setelah prepare, kita masuk ke analyze pre-capture logs and traffic captures. Jadi di part 2 kita akan bekerja dengan nimda.download.pcip files capture in the previous lab. Nimda.download.pcip contains the packet related to the download malware, your version file if you created in the previous store in the home and however copy files so another can be used to analyze while TCP dump can be used to analyze capture files, while share graphic internal makes the task much easier. Important to note that TCP dump and share share the same file format. Oke, jadi kita lanjut change directory ke cd lab support files /pc epis. Lalu lsl situ ada dah dimna download.pcip. Selanjutnya isi document below to open the nimda download PCIP in Wireshark. Kita akan membuka file ini dalam Wireshark. Wireshark nimda download PCIP. Oke, sini sudah terbuka. Selanjutnya di dalam download file ini itu memiliki paket capture related ke sebuah malware download yang ada di lab sebelumnya yang dikerjakan oleh teman saya. The PCIP ini memiliki all the packets, semua paket yang di-send dan juga yang diterima, sementara TCP dump running. Jadi di sini kita disuruh untuk select the fourth packet in the capture and expand the hypertext transfer protocol to display as shown below. Kita pilih yang keempat di sini. Dan kita expand ini hypertext transfer protocol. Oke, sudah. Selanjutnya di sini tertulis package 1 through 3 are the TCP handshake, the fourth package show the request for the malware file, confirming what was already known, the request was done over HTTP and as a GET request. Nah, di sini juga selanjutnya tertulis because HTTP running di dalam TCP itu memungkinkan untuk menggunakan Wireshark follow TCP stream fitur untuk rebuild TCP transaction. Select the first TCP packet in the capture, assign packet, right-click it, and choose the TCP stream. Jadi kita akan right-click the first TCP packet. Yang ini. Kita right-click, lalu follow TCP stream. Nah, di sini Wireshark display another window containing the details of the entire selected TCP flow, yaitu yang ini.
Misalnya di sini ada pertanyaan, what are all the symbols shown in the follow TCP stream window? Are the connection noise data? Explain. Misalnya juga ada there are few readable words spread among the symbols. What are they there? Jadi di sini ada pertanyaan, saya akan jawab off cam. Sini juga ada sebuah challenge question. Despite the W thread to name the exe name, this executable is not a famous one for security reason. Well, that was the name. Using the word fragment display which follow TCP window, can you tell what executable this release? Misalnya, click close in the follow TCP stream window to return to the warisec in the download PCP IP file. Close. Return to the warisec in the follow. Oke. Sayangnya di sini part 2. Untuk pertanyaan saya akan jawab sebentar. Saya untuk part 2 extract download files from PCIPs because capture file contain all packets related to the traffic. A PCIP of a download can be used to retrieve a previously downloaded file. Follow the step below to your website to retrieve the malware. Jadi dalam paket paket keempat ini, kita akan notice bagaimana HTTP GET request itu generated dari 209.165, 200.235 ke 209.165, 205, 202, 133. Jadi sini dari 200.235 ke 202.133. Also show this is in fact the GET request for the file. With the GET request packet selected, navigate to file, export object HTTP from file share menu. Jadi sini kita dari share menu, file export object, file, export object, dan HTTP. Nah, sudah terbuka di sini Wireshark display all HTTP object present in the TCP flow that contains the GET request. Di dalam case ini yaitu w32 nimda.am.exe file ada dalam capture. Yang ini. Di sini ada pertanyaan kenapa file w3 nimda.am.exe satu-satunya file yang ada di capture ini. Saya akan jawab nanti, dan di selanjutnya di sini di dalam HTTP object list window select file ini dan klik save as at the bottom of the screen. Jadi kita save as. Click the left arrow until you see the home button. Click home and click the analysis folder. Not the analysis tab, save the file there. Kita ke home, kita masuk ke folder analysis. Klik the analysis folder. Kita save di sini. Nah, selanjutnya kita akan return ke terminal window kita dan ensure the file was saved. Kita kembali ke terminal. Kita close dulu. Kita change directory ke home analysis. Lalu kita lsl. Kita akan mencari file w32nimda.am.exe. Di sini ada. Sudah tersave. Was the save file yet? Yes. The file command gives information the file type. Use the file command to learn a little more about the malware. Di sini kita menggunakan command file untuk membuka exe ini.
Nah, di sini ada outputnya itu executable console for MS Windows. Jadi sini tertulis kita bisa lihat W326.exe itu adalah sebuah executable file Windows. Di dalam malware analysis process, what will be a probable next step for a security analyst. Jadi apa step selanjutnya untuk security analyst? Kita jawab nanti. Dan selanjutnya di sini ada lab interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat sore benar. Perkenalkan nama saya Jonathan Sitanggang dengan NIM 2302 110604042. Di sini saya akan mengerjakan lab terakhir dari tugas 7 mata kuliah Praktikum Keamanan Cyber dengan judul Interpret HTTP and DNS Data to Isolate Threat Actor. Di sini ada topologinya. Ada topologinya. Di sini ada CyberOps, ada Metasploitable, yang dimana di sini akan menjadi server yang rentan. Ada juga kali yang akan berperan untuk menyerang Metasploitable-nya juga. Dan juga ada Security Onion sebagai perantaranya. Dan ada CyberOps sebagai end-host-nya. Di sini di objektifnya ada 3 part, yaitu ada prepare the virtual environment, investigate an SQL injection attack, dan data exfiltration using DNS. Untuk background atau skenario dari lab ini sendiri secara kurang lebih, dia akan mensimulasikan situasi di mana seorang security analyst harus menyelidiki aktivitas seorang threat actor atau penyerang yang memanfaatkan dua jenis serangan, yaitu SQL injection pada aplikasi web dan DNS exfiltration untuk mencuri data dari jaringan. Tujuan utama analisisnya adalah mengidentifikasi bagaimana serangannya dilakukan, data apa yang dicuri, dan bagaimana aktivitas penyerang dapat dideteksi melalui log dan trafik jaringan. Kita akan langsung mulai mengerjakannya. Di sini ada table-tablenya. Pertama, launch Oracle VirtualBox. Sini sudah. Baru in the CyberOps workstation window, verify that CyberOps workstation has the correct network settings. Di sini kita akan cek dulu apakah network settingsnya sudah sesuai, yaitu internal network inside. Setting internal network inside. Sudah, klik OK. Baru start the CyberOps workstation, kalimat task variable and security onion virtual machines. Kita akan coba start untuk keempatnya dari virtual machines-nya. Akan start. Di sini sudah tidak perlu login karena di modul sebelumnya kita sudah save machine state. Sekarang kita sudah men-start dari keempat VMs-nya. Sini bisa dilihat sudah running semua. Kita lanjut. Log into the CyberOps workstation virtual machine. Open a terminal and configure the network by executing the configure as static as script. Coba kan. Sini diperlukan password karena sudah berhasil.
Kita akan lanjut ke step selanjutnya. Log into the security onion VM, right click the desktop terminal here. Akan masuk ke security onion site. Right click, open terminal here. Baru kita akan run sudo service nsm status. Sudah, kita lanjut ke part selanjutnya. In this part, you will perform an SQL injection. Di sini kita akan melakukan SQL injection untuk mengakses informasi-informasi dari kartu kredit yang sudah ada di web server. Di sini Metasploitable VM is functioning as a web server configured with MySQL database. Yang pertama kita akan login ke Kali dulu, karena tadi kita sudah masuk ke Kalinya, tidak perlu login lagi. Baru klik the Firefox ESR icon. Open web browser. Klik. Sudah. Lanjut. Navigate to link ini. Baru klik multi-day to access a vulnerable website. Coba. Sini multi-day. Klik OWASP Top 10. A1 injection SQLI extract data. Di sini muncul tampilan name password. Kita lanjut. Right click in the name field and select inspect element. Sini inspect element. Baru kita lanjut. In the username field, double click the 20 and change it to 100 so you can view the longer string. Di sini untuk 20-nya, size 20 kita ubah 100 supaya kita bisa melihat string yang lebih panjang saat kita masukkan query di field namanya. Kita enter, kita close, baru bisa dilihat untuk field name-nya jadi lebih panjang dari yang sebelumnya. Di sini kita akan masukkan name-nya di sini union select CCID, CC number, CCV. Coba masukkan. Tanda petik baru ada spasi. CCID, CC. Di sini jangan lupa juga setelah dash ini ada spasi lagi. Union select CCID, CC number, CCV expression, no from credit cards. Kita view on details. Di sini bisa dilihat ada hasil yang ditemukan. Ada 5 informasi dari credit card. Sini scroll down the page for the results. The results indicates that you have successfully extracted the credit card information from the database. Jadi di sini kita sudah berhasil mengekstraksi informasi-informasi dari kartu kredit yang ada di database menggunakan SQL injection. Baru lanjut saja ke step selanjutnya, review the SQL logs. Sekarang kita akan masuk ke security onion VM-nya. Security onion VM. Kita masuk ke school-nya. Di sini untuk username dan passwordnya menggunakan analis dan cyberops. Sini, analis cyberops.
Baru klik select all to monitor all the networks, klik the start symbol to continue. Oh, start symbol. Baru kita lanjut. In the SQL console in the bottom right window, click show packet data and show rule to view the details of a selected alert. Di sini kita klik search for alerts related to ET web server possible SQL injection attempt using select. Select the alerts that starts with 7. Jadi kita akan mulai yang alertsnya mulai dari angka 7. Di sini kita coba full screen. Baru yang ET web server possible SQL injection. ET web server possible. Nah, di sini starts with 7. Server possible SQL injection. Ini select. Baru kita lanjut. These alerts are related to second if EH. Right-click the number under the CNT heading for the selected alert. To view all the related alerts, select view for related events. Sini kita klik kanan, kita pilih view for related events-nya. Kita lanjut. Right-click on alert ID in the results. Select transfer to view all in the details for this alert. Right-click, transcript. Sini muncul hasil dari transkripnya. Di sini merupakan detail-detail dari alert yang kita pilih. Kita langsung lanjut. In this window, you can see the get statement using the union operator was used to access the critical information. Di sini bisa lihat ada get statement-nya dan juga using the onion operator. Di sini ada onion di sini onion operatornya. If you do not see this information, try right click another of the with you guys. Lanjut. Di sini ada pertanyaan, what information can you gather from the transcript window? Di sini jendela transkrip itu menampilkan informasi rinci mengenai serangan yang terjadi. Seperti ada alamat IP sumber atau penyerangnya, ada alamat IP tujuan atau server targetnya, ada waktu kejadiannya juga, ada permintaan HTTP yang dikirim oleh penyerang, serta payload SQL injection yang digunakan. Selain itu juga, transkrip juga memperlihatkan respons dari server yang berisi data sensitif yang berhasil diakses oleh penyerang, termasuk informasi kartu kredit juga. Itu merupakan informasi-informasi yang ada di transkrip window-nya atau jendela transkripnya. Di sini ada lanjutan, you can also determine the information retrieved by the attacker. Click search and enter username in the find field. Use the find button to locate the information that was captured. Di sini search. Ini find. Di sini bisa lihat untuk menggunakan fitur search-nya. Baik, di sini bisa dilihat ada username-nya, ada informasi-informasi dari informasi kredit card yang berhasil diambil, yang berhasil diekstraksi. Ada username-nya, ada password-nya. Kita lanjut saja. Di sini ada pertanyaan lagi. Compare the credit card information from the transcript window and the content extracted by the SQL injection attack. What is your conclusion? Di sini kita coba mengcompare. Kita pindahkan ke sini. Baru kita buka lagi kalinya. Di sini bisa dilihat untuk username-nya sendiri sama
Ada 4, 4, 4. Empatnya 4 kali, satunya 4 kali, duanya 2 kali, tiganya 3 kali. Passwordnya 745, signaturenya 2012 0301. Di sini 2012 0301. Jadi mungkin untuk kesimpulannya itu, informasi kartu kredit yang ditampilkan pada jendela transkrip itu sesuai dengan data yang berhasil diekstrak melalui serangan SQL injection. Hal ini menunjukkan kalau serangan SQL injection itu berhasil dilakukan dan penyerang mampu mengakses serta mengambil data sensitif dari database-nya. Mungkin kita lanjut saja. Di sini close the window when finished. Balik ke security onion ya. Jadi, good. Return to the SQL window. Right-click the same alert ID that contains extra filtrated credit card information and select by Wireshark. Sini Wireshark. Setelah itu, right-click on the TCP packet and select follow TCP string. Follow TCP string. Baru the get request and the exfiltrated data are displayed in the TCP string window. Your output may be different than the figure below, but it should contain the same critical information as your transcript above. Di sini bisa dilihat. Mungkin untuk tampilannya sedikit berbeda dengan yang ada di tugas. Di sini masih sama, ada get-nya, union, ada union select-nya. Lihat. Di sini juga untuk username-nya, password-nya, signature-nya, informasinya sama. At this time, you will save the Wireshark data by clicking the Save As in the TCP stream window. You can also save the Wireshark pcap file. Close or minimize the Wireshark and SQL. Akan close dulu. Nice. Kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu review the ELSA logs. The ELSA logs can also provide similar information. While in the security onion VM, start ELSA from desktop. If you receive the message your connection is not private, click advanced. Baru lanjut analyze CyberOps. In the left panel, select HTTP top potential SQL injection. HTTP top potential SQL injection. Select. Pilih. Click info on the last entry. This information is related to the successful SQL injection. Notice the union query that was used during the attack. Yang terakhir, wait info. Click plugin, get pcap, enter the username and list, search CyberOps, and prompt to click submit.
Sini bisa dilihat ada informasi-informasi dari kartu kredit seperti yang ada di Passkill atau di Wireshark sebelumnya. Ada username-nya, password-nya, ada signature-nya juga. Kita akan lanjut ke part selanjutnya yaitu data exfiltration using DNS. Di sini kita akan masuk ke CyberOps-nya dulu. CyberOps. Baru navigate to home list labs files, verify the confidential TXT files is in the directory. Kita copy dulu. Kita akan change directory-nya dulu. Udah, yes. Di sini ada confidential TXT-nya, confidential TXT. Baru display the content of confidential TXT using more command. Yeah, confidential document, do not share. This document contains information about the last security breach. Lanjut, the XXT command is used to create hex dump or convert hex dump back to binary. To transform the content of confidential TXT into 60-byte long hex strings and save it to confidential hex, use the command ini. Jadi untuk mentransformasi konten dari confidential TXT-nya ke 60 byte hex strings dan juga menyimpannya ke confidential hex, kita akan run kode ini. Coba. Sudah, baru verify the content of confidential hex-nya. Ya, sudah berhasil. Verified that CyberOps workstation has been configured to use the local DNS resolver. Enter and di sini kita akan memastikan kalau CyberOps workstation itu sudah dikonfigurasi untuk menggunakan lokal DNS-nya. Itu 209.165.200.235. Sudah, kita lanjut ke step selanjutnya. In this step, you will run a bash shell for a loop that will iterate through each line of the confidential hex file and each line of the hex string to the name of the target to the server nsexample.com. Kita akan langsung saja coba. Di sini kita akan run ini for line intent confidential. Coba run. Di sini dikatakan this process could take anywhere from several seconds to a few minutes. Jadi kita akan tunggu dulu. Di sini sudah berhasil. Kita lanjut ke step selanjutnya. Exfiltrate di DNS log.
At this point, the attacker on Kali can access Firelip blind query log and retrieve the data. Log into Kali if necessary on a terminal and SSH into Metasploitable using the username user and password user. Enter yes to continue connecting. Oh, sini kita login ke Kali. Sini kita close dulu. Akan buka terminalnya. Sini kita akan tunggu dulu. Sini dimintakan passwordnya. Passwordnya itu merupakan user. Kita langsung lanjut. Use the following grep command to parse the DNS Verilog file. The command must be entered exactly as shown below at the command line. Nah, kita sudah run. Di sini ada penjelasan-penjelasannya. The grep command is the same grep e command. This option allow the interpretation of extended regular expression. O-nya itu untuk display only magic portions. Mari kita lanjut saja. Di sini kita akan menampilkan untuk file hex-nya menggunakan cat secret hex. The content of the file will be the same as confidential hex on CyberOps workstation.
Dia akan sama harusnya sesuai dengan di sini. Confidential hacks-nya. Baru exit metasploitable SSH session. Exit. Kita lanjut. Use the secure copy SCP command to copy the secret hex file from metasploitable VM to Kali VM. Enter user as the password when prompted. This could take few minutes. Di sini kita akan menggunakan secure copy command untuk mengcopy secret hex filenya dari metasploitable VM ke Kali VM. Oke, kita coba saja. SCP user passwordnya user. Di sini muncul hasilnya. Kita langsung lanjut. Verify that the file has been copied file on the Kali VM. You will reverse the hex dump to display the content of the exfiltrate file. Secret hex. The XXD command with RP options revert the hex dump. The result is redirected to the secret txt file. Kita coba saja. XXD. Baru kita lihat secret. Ya, di sini bisa dilihat berarti filenya sudah berhasil di copy ke Kalinya. You can now power down the CyberApps workstation, Metasploitable, and Kali VMs. Kita coba langsung lanjut saja ke step selanjutnya. In the previous steps, the attacker performed a DNS exfiltration using Linux tools. Now it is your job to extract the content of the exfiltration. Kita coba masuk dulu ke security onion-nya. Nah, buka lagi. Login to the security union, start ELSA from desktop. If you receive message, your connection is not private, advanced. Kita akan close dulu semuanya. Masuk ke ELSA. Akan masukkan username dan passwordnya dulu. Luis Tiger Arms. From the ELSA page on the left sidebar, click the DNS button. DNS button.
request. This returns records for all the NS requested sorted so that less developers. Scroll down in the results, we see a few requests for nsexample.com with hexstring as the first part of the subdomain here. Ini make one of the links and confidence exception by make one of the links and copy the succeed. On a terminal window and use the equine XXD comments to revert the hex string. The end option prevents the output from new one. Kita coba buka terminal. Call. Ini muncul hasilnya. Di sini ada pertanyaannya. If you continue to revert the hex strings, what is the results? Untuk resultsnya di sini kan terpotong. This document contains in baru analyst at sec oninya. Kalau kita akan melanjutkan untuk revert hex stringsnya, yang akan muncul merupakan this document contains informations about the last security breach. Mungkin sekian saja untuk pengerjaan dari tugas 7 mata kuliah praktikum keamanan cyber. Sekian dan terima kasih.